Anda menyaksikan News Update bersama saya, Veronica Muniaga. Mahkamah Kehormatan Dewan MKD sejak siang tadi menggelar rapat internal membahas kelanjutan laporan Menteri SDM Sudirman Said tentang pencatutan nama Presiden oleh Ketua DPR Setia Novanto. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan reporter Julita Telaumbanua serta juru kamera Rianto dan Nuria Ningsih dari Gedung DPR Jakarta. Julita, apa hasil rapat internal mengenai jadwal pemanggilan Setia Novanto? Oke, hasil rapat tertutup yang dilakukan MKD tadi terkait dengan pembahasan aduan Sudirman Said tentang pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga dilakukan oleh Setia Novanto, antara lain adalah di mana mereka telah mensinkronkan antara transkrip yang telah sebelumnya diberikan oleh Sudirman Said kepada MKD sebagai barang bukti dengan rekaman selama kurang lebih 11 menit di mana mereka mengatakan dalam rekaman ini itu tidak mewakili apa yang ada di transkrip karena rekaman lebih panjang dibandingkan yang ada di transkrip yang telah diberikan oleh Sudirman Said. Selain itu juga mereka mengatakan bahwa rekaman ini diduga telah diedit karena Sudirman Said sendiri mengaku bahwa rekaman yang sesungguhnya adalah kurang lebih 120 menit sehingga MKD memutuskan bahwa mereka akan meminta terlebih dahulu sisa rekaman percakapan antara Setia Novanto dan dua orang dari pihak PT Freeport agar nantinya ini buktinya tidak kabur dan kemudian putusan juga dapat menyesatkan. Dan sementara itu kami juga tadi bertanya apakah dalam rekaman yang kurang lebih 11 menit yang telah diserahkan oleh Sudirman Said dan juga telah diperdengarkan dalam rapat tertutup tadi ada penyebutan nama Jokowi ataupun JK, namun di sini Ketua MKD yang memimpin konferensi pers yaitu Suharman, dia mengaku tidak mendengar nama Jokowi ataupun JK dalam rekaman tersebut. Lantas mengenai sidang nantinya akan seperti apa? Apakah sudah diputuskan sidang dilakukan atau digelar terbuka atau justru tertutup? Ya, untuk apakah nanti Setia Novanto akan sidang yang akan menghadirkan Setia Novanto akan tutup atau terbuka, ini belum dipastikan oleh pihak MKD. Begitu juga kapan nantinya Setia Novanto ataupun Sudirman Said sebagai pelapor akan dihadirkan dalam sidang MKD ini. Dan sebelumnya pengacara dari Setia Novanto yakni Firman Wijaya mengatakan menghargai proses yang sekarang sedang berlangsung di MKD terkait dengan pencatutan nama Presiden yang dilakukan oleh Setia Novanto, dan ia belum memastikan apakah nantinya pihak Setia Novanto ini akan melaporkan Sudirman Said ke pihak kepolisian. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, Julita Telaumbanua serta juru kamera Rianto dan Nuria Ningsih melaporkan dari Gedung DPR MPR Jakarta. Pak Nov, ada satu hal tadi yang Bapak sampaikan. Itu transkrip tidak lengkap begitu. Ada yang transkrip tidak lengkap ya. Ada pembicaraan yang kemudian yang sebenarnya tidak terungkap di situ. Apa misalnya? Ya. Karena kalau melihat ini tadi sebagian ada kesan bahwa oh ini ada hengki-pengki, ada kong kali kong, ada sesuatu janji gitu kan. Kalau dari transkrip yang ada. Kemudian ada, saya melihat nggak ada sesuatu janji dari saya ya. Iya. Saya nggak ada janji karena saya hanya menyampaikan sesuatu yang normal bahwa Presiden demi kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat Indonesia itu beliau selalu concern. Saya nggak pernah janji misalnya Presiden setuju, nggak pernah. Presiden dari Pertanyaannya sebetulnya begini, karena Anda kan membawa Riza. Iya, orang apakah Anda membawa atau Riza yang mengikuti Pak Nov dalam kasus itu sehingga jadilah pertemuan itu bertiga? Nah, yang jelas Reza sangat concern bahwa kehati-hatian yang selalu berusaha itu membantu orang yang dalam kesulitan, membantu dalam itu saya diminta warning, hati-hati. Nah, kehati-hatiannya ternyata timbul sekarang ada transkrip ini. Kok ada saya bilang ini, saya ini blessing juga. Saya aja bersyukur begini.
saya tidak bicarakan masalah pencatutan, kedua saya tidak bicarakan berita saham. Yang jelas kan Reza juga nggak minta saham, tetapi ada sesuatu bagian yang memang ya saya nggak mau, ini awalnya juga ada ya yang nggak masuk pasti di dalam transkrip ya. Kalau rekaman saya nggak. Apa hal yang tidak masuk di dalam transkrip yang kemudian menurut Pak Nov penting layak diketahui? Nanti kita lihat pada saat nanti kalau memang itu kan akan dibuka juga. Apakah betul katanya Bapak juga ditawarin mendapatkan saham? Saya tidak pernah merasa ditawari di depan saya. Ada ya, tapi kan belum tentu saya, mungkin antara pengusaha-pengusaha atau ke saya nggak ngerti. Tapi yang jelas itu disampaikan, tetapi Bapak tidak yakin apakah itu disampaikan untuk Pak Nov atau untuk Pak Riza Khalid begitu? Yang jelas si Reza itu menolak. Wah, saya bukan ini, saya nggak saya nggak punya uang segitu besar. Ini saya nggak itu salah satunya lah yang nggak ada ya. Tapi udahlah, ini kan nanti kalau memang sampai ke sana kan pasti akan tahu mana yang benar, mana yang enggak. Tapi yang jelas ya, ini tentu saya sayangkanlah semua kejadian ini. Kalau terjadi adanya transkrip yang ada itu membuat suatu kegaduhan yang besar. Ya. Saya juga minta maaf kepada masyarakat, saya minta maaf juga kepada teman-teman di DPR. Minta maaf kepada seluruh yang ini menjadikan masalah yang sangat besar. Saya janji bahwa itu bukan maksud saya untuk melakukan hal yang demikian. Pak Nov, Anda sudah minta maaf kepada masyarakat, kepada anggota DPR, lalu apakah juga kepada presiden dan wakil presiden yang namanya disebut-sebut di situ? Gini ya, saya kan ketua DPR. Dengan presiden kan biasa ngomong. Ya, ngomong juga saya tentu selalu menghargai presiden, menghormati. Tidak ada satu kata pun sejak saya sebagai ketua DPR sampai hari ini yang tidak menghormati dengan segala program-programnya. Bahkan saya membantu kalau DPR kuat, ya, pemerintah kuat, ekonominya kita kuat. Pada saat hari ketika Pak Sudirman Said menyampaikan laporannya ke MKD, ya. sorenya Bapak ketemu Wapres. Kenapa Wapres? Ini kan semua salah paham selalu ya. Saya ini kan ya tentunya sebagai ketua DPR juga saya punya keluarga yang harus mengawinkan anak-anak. Saya nggak etik kalau saya mengawinkan meskipun ketua DPR saya enaknya. Siapapun saya datengin satu persatu, ketua-ketua lembaga ya, saya hadir. Ketua partai, Wapres juga orang yang senior yang saya banggakan karena dia menyelesaikan Golkar antara kubu Abu Rizal Bakri. Jadi tentu ini saya, dan saya juga di Golkar juga tentu saya sangat menghargai beliau. Jadi ini memang konstelasi ke depan ya yang berkaitan dengan ini tentu saya sebagai kader Golkar harus mengikuti dan menghormati. Tidak ada hubungannya misalnya dengan cerita pemilihan. Ketika itu sudah masuk MKD lalu kemudian posisi Pak Nov bisa terancam secara politik, lalu mintalah perlindungan pada sesepuh Golkar seperti Pak JK yang kebetulan wakil Gini, pertama kalau di Golkar itu kan akhirnya orang juga berpikir nanti Golkar satu. Saya sudah berpikiran bahwa saya dikasih kesempatan di sini, saya sudah terima kasih. Saya harus menyelesaikan dengan baik. DPR satu saja gitu ya? Sudah cukup. Ya. Kalau nanti dipanggil oleh MKD, Bapak akan hadir kali ini? Ya, karena waktu Donald Trump Bapak tidak hadir. Saya Donald Trump itu yang pertama memang ada masalah dengan undangan luar negeri. Kedua, yang ketiga saya menghormati, saya menghadiri dengan baik. Jadi akan hadir kalau di Insya Allah bahwa saya sekali lagi MKD itu adalah garda ke depan bagi seluruh anggota DPR. Saya meskipun punya DPR, anggota DPR juga. Pak Nov, cerita yang beredar di luar kan adalah bahwa MKD ini adalah tempat di mana kemudian menentukan posisi Pak Nov sebagai ketua DPR. Ada cerita bahwa ketika Donald Trump pertemuan itu Anda katanya ditegur sanksinya karena ringan. Lalu kalau yang ini nanti pelanggaran sedang,
Dan oleh peraturan di dalam kode etik itu dibilang bahwa kalau pelanggaran sedang, maka seorang anggota DPR tidak lagi duduk di posisinya. Ya, jadi gini, seperti yang saya sampaikan bahwa di dalam Donald Trump itu saya memenuhi dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Saya harus memberikan contoh kepada seluruh anggota DPR, tidak terkecuali pimpinan, itu harus memenuhi apa yang dilakukan oleh MKD. Karena kita harus menghormati betul-betul yang dilaksanakan itu ada mewakili daripada fraksi-fraksi yang ada. Sehingga pada saat itu, pada saat yang terakhir saya memenuhi panggilannya. Dan ini saya sangat menghormati. Ya, nanti bisa dilihat ya bahwa mereka juga memberikan, tentu setelah saya jelaskan secara menyeluruh bagi mereka-mereka yang hadir, wah ternyata Pak nggak ada masalah apa-apa ya. Ini tentu memang media ini tentu saya sangat menghormati begitu kuatnya. Tapi sebenarnya kan bahwa pertemuan-pertemuan yang dilakukan itu juga bukan dalam rangka untuk mencari-cari ya. Itu hal-hal yang memang kita situasi keadaan kita pada waktu itu di ekonomi global sedunia itu dalam keadaan menurun, dan mereka akan menginvestasikan di Indonesia dengan membawa ribuan para tenaga kerja, membangun hotel bintang 6. Jadi hal-hal yang menurut saya itu, toh saya tidak terlibat dalam usaha-usaha